Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum bittaqwallah fa inna jannata ma'iddat liman ittaqa. Jamaah rahimakumullah, kajian tafsir yang bulan yang lalu tentang Abasa sampai ayat 32 dianggap tamat karena tinggal kesimpulan, jadi tidak dilanjutkan bahasannya. Dan sekarang giliran hadis. Jadi kalau sudah tamat kajian Quran, giliran hadis. Dan bagi Bapak dan Ibu yang mau memiliki bukunya, itu bisa nanti dipesan sesuai pesanan aja. Termasuk buku ini juga kajian hadis riwayat Muslim, itu tebalnya 240 halaman kajian hadis ini. Tapi tidak bisa dibagikan bukunya karena tekahontal itu. Jadi dibagikan dituntut deh, tapi bagi yang mau boleh nanti pesen ya. Dan Isra Mi'raj ini mengkaji hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik. Kenapa ini dibahas hadisnya? Kalau kita kan biasanya Quran, kalau Isra Mi'raj itu kita Quran dan hadis, tapi fokusnya kepada kajian hadis. Latar belakangnya, peristiwa Isra Mi'raj itu merupakan salah satu peristiwa monumental dalam sejarah Islam. Makalah ini bagian makalah pertama, jadi nggak apa-apa nanti kalau tidak tamat bulan Sya'ban, bulan Ramadan, lanjut Syawal gitu. Karena 240 halaman masa tahunnya, jadi diangsur saja. Karena ngebahas Isra Mi'raj tidak mesti di bulan Rajab. Toh para ulama juga memperbincangkan kapan itu peristiwa Isra Mi'raj itu. Ada yang mengatakan bulan Rajab, ada yang mengatakan bulan Rabiul Awal, ada yang mengatakan bulan Ramadan. Di kalangan ulama juga berbeda-beda. Kenapa berbeda-beda? Karena pada saat Rasulullah diisrokan dan dimi'rajkan, kalender hijriyahnya can aya. Kalender hijriyah itu kan baru ditetapkan zaman Umar bin Khattab. Jadi penanggalannya beda-beda pada saat itu. Tapi kalau selama 1 tahun 12 bulan itu sudah ada sejak diciptakan langit dan bumi. Ya, di dalam surat At-Taubah, inna iddatasy syuhur, sungguhnya jumlah bilangan bulan di sana dalam 1 tahun adalah isna asyara syahron. Sejak kapan? Di kitabillah, dalam kitabullah, sejak kapan? Yaitu yaum khalaqas samawati wal ardh, sejak diciptakan langit dan bumi. Jadi kan sekarang di jurnal ada yang mengatakan katanya penetapan 12 bulan teh buatan orang Kristen, orang Yahudi. Itu kan kalau kata Quran sejak diciptakan langit dan bumi. Jadi can aya Kristen, Yahudi lagi sudah ditetapkan. Hanya jumlah Januari eta orang Yahudi mah eta Januari berapa hari, Februari berapa hari, eta dulu diperbincangan di kalangan mereka. Tapi kalau Komariah mah sejak awal juga sudah ditetapkan oleh terbitnya bulan kalau Komariah mah. Tapi kalau Syamsiah memang bisa berubah ya. Jadi kalau Komariah mah tiap bulan juga bisa dicek sejak awal. Nah, itu
Dan bulan Rajab ini termasuk bulan haram. Karena bulan haram itu salasun mutawalian, yang 3 berurutan dan yang misah 1, yaitu bulan Rajab. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Jadi kalau di kalangan ulama berbeda-beda tanggalnya, kemudian bulan apa, ada juga yang berpendapat berulang kali. Ya, karena kalender Hijriahnya baru ditetapkan sejak Umar bin Khattab, tapi tanggal bulannya ada sejak zaman diciptakannya langit dan bumi. Jadi, maka perlu dibahas secara berangsur ini hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik. Karena bukan hanya sejarah, tetapi juga memiliki kedudukan sentral dalam ajaran akidah dan ibadah. Peristiwa ini bukan hanya merekam perjalanan luar biasa Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan naik ke Sidratul Muntaha, tetapi juga mengandung pesan teologis, spiritual, dan praktis yang sangat mendalam bagi kehidupan umat Islam. Makanya kajian kita lebih disorot dari sudut masa kini. Makanya judulnya juga dalam perspektif masa kini. Jadi dikaji hari ini, peristiwa yang lalu dikaji untuk zaman modern, kontemporer. Oleh karena itu Isra Mi'raj tidak dapat dipahami semata-mata sebagai peristiwa historis yang bersifat mukjizat, tidak semata-mata itu, melainkan sebagai sumber nilai dan pedoman hidup yang relevan lintas zaman, sejak masa silam, masa kini, dan masa yang akan datang. Pada masa kini, umat Islam hidup dalam arus modernisasi yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, rasionalisasi berpikir, serta perubahan pola hidup yang cepat, seperti buruk ya, yang cepat itu, barkun. Kondisi tersebut seringkali berdampak pada melemahnya dimensi spiritual dan berkurangnya kesadaran terhadap nilai-nilai ibadah. Dalam konteks ini, peristiwa Isra dan Mi'raj menjadi penting untuk dibahas kembali guna meneguhkan keimanan terhadap perkara gaib serta menyeimbangkan antara rasionalitas modern dan keyakinan religius. Selain itu, Isra dan Mi'raj memiliki urgensi yang kuat karena di dalamnya terkandung pensyariatan sholat, ibadah utama yang menjadi fondasi kehidupan seorang muslim. Nah, realitas masa kini menunjukkan adanya kecenderungan sebagai umat Islam yang memandang sholat itu sebatas kewajiban formal tanpa pemaknaan spiritual yang mendalam. Padahal salat yang diwajibkan melalui peristiwa Mi'raj itu merupakan sarana utama pembinaan akhlak, pengendalian diri, dan kedekatan hamba dengan Allah. Oleh karena itu, kajian Isra Mi'raj dapat menjadi pintu untuk merepalitasi pemahaman dan pengalaman sholat dalam kehidupan modern. Di samping itu, Isra dan Mi'raj juga terjadi pada fase kehidupan Rasul yang penuh ujian. Setelah wafatnya Khadijah, Abu Thalib
Karena itu dikemukakan di dalam Sirah Nabawiyah kalau setelah wafatnya Khadijah dan Abu Thalib. Dan wafatnya Khadijah dan Abu Thalib itu diketahui bersama kan oleh masyarakat, sehingga diketahui pada tahun ke-10 dari kenabian. Dan itu setelah peristiwa tersebut, peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Hal ini memberikan pesan moral yang sangat relevan bagi masyarakat masa kini, yaitu bahwa di balik kesulitan dan penderitaan terhadap pertolongan Allah, inna ma'al usri yusra. Di situ inna ma'al usri yusra, bersamaan dengan usri itu ada yusra. Jadi bukan setelah ada kesulitan ada kemudahan, tapi bersama kesulitan ada kemudahan. Dan juga mengandungkan nilai kesabaran, keteguhan. Dan harapan ini menjadi sangat penting di tengah kompleksitas problem sosial, ekonomi, psikologis yang dihadapi manusia modern. Lebih jauh, peristiwa Isra Mi'raj ini memperlihatkan kesinambungan risalah para nabi, yaitu melalui pertemuan Rasul dengan para nabi terdahulu. Jadi Rasul itu kan bertemu dengan para nabi, jadi itu menunjukkan kesinambungan bahwa pertama syariah Rasul itu menyambungkan syariah sebelumnya. Kedua, agama yang diturunkan Allah itu sama kepada para nabi terdahulu sampai Rasul. Jadi kalau ada sekarang ilmu perbandingan agama nu mengatakan agama samawi opat teh, ilmu perbandingan agama itu. Kalau menurut Islam agama samawi mah hiji. Islam bungkul. Karena agama samawi, agama arodi ya, dalam ilmu perbandingan agama samawi teh nyata katanya Islam, Yahudi, Nasrani, Islam, Yahudi dan Nasrani itu katanya agama samawi, sedangkan Hindu, Buddha dan lain sebagainya agama arodi. Padahal kalau kita lihat Islam hanya satu. Agama samawi teh Islam bungkul, yang turun dari langit kan, yang dari istilah langit lagi. Jadi yang Allah turunkan itu hanya satu, Islam saja. Cuman di Indonesia kan terpaksa salamna segala rupa gitu. Salamna segala rupa. Jadi harus mengakui seluruh agama. Ya, mengakui agamanya betul. Mengakui ada agamanya, agama itu banyak ya betul, karena memang tidak bisa dihilangkan, agama itu banyak betul. Cuman agama yang benar hanya satu, Islam. Adapun pemeluk agama lain beranggapan beda, ya nggak apa-apa menurut mereka. Makanya cara ibadahnya segala macamnya berbeda. Jadi itu memperlihatkan kesinambungan risalah para nabi dari Allah itu hanya satu, yaitu al-Islam. Pesan ini relevan dalam membangun kesadaran umat Islam tentang persatuan risalah ilahi dan pentingnya sikap moderat serta toleran dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, kajian Isra dan Mi'raj tidak hanya memperkuat dimensi individual, tetapi juga memiliki implikasi sosial yang luas. Maka berdasar uraian tersebut, pembahasan Isra dan Mi'raj pada masa kini menjadi suatu keniscayaan, bukan kenistaan, keniscayaan. Kajian yang komprehensif
dan kontekstual diharapkan mampu menjembatani pemahaman klasik dengan tantangan kontemporer, sehingga nilai-nilai Isra dan Mi'raj itu dapat diaktualisasikan secara nyata dalam kehidupan umat Islam masa kini. Sekarang kita lihat urgensinya. Peristiwa Isra Mi'raj merupakan salah satu peristiwa paling fundamental dalam sirah Islam yang memiliki dimensi akidah, ibadah, dan spiritual. Pembahasan tidak hanya penting secara historis, tapi juga memiliki urgensi yang tinggi. Antara lain, urgensinya penguatan akidah di tengah tantangan rasionalisme modern. Orang kan rasional sekarang musimnya. Rak modern ditandai dengan dominasi rasionalisme, positivisme, skeptisme terhadap perkara gaib. Isra dan Mi'raj menuntut keimanan terhadap kekuasaan mutlak Allah yang melampaui hukum alam. Melampaui. Jadi hukum tidak hanya alam. Kan orang ateis mah berpendapat hukum tidak hanya berdasar alam kan. Pembahasan yang ilmiah dan proporsional membantu umat Islam memahami hubungan antara iman dan akal, sehingga akidah tidak mudah tergoyahkan oleh cara pandang materialistik. Itu pertama. Kedua, penegasan kedudukan sholat sebagai pilar kehidupan muslim. Isra dan Mi'raj itu merupakan peristiwa pensyariatan sholat, satu-satunya ibadah yang ditetapkan langsung oleh Allah tanpa perantara wahyu di bumi. Itu kan kelanjutannya aja, perintah sholat, aqimus sholat, kemudian cara sholat itu memang di bumi, tetapi perintah wajibnya sholat itu ketika Mi'raj yang dipahami oleh para ulama ketika Rasul bertemu dengan Allah. Pertemuannya diperdebatkan bagaimana, apa yang dimaksud dengan bertemu. Karena eta mah pan peristiwa salat mah malaikat Jibrilnya setelah menerima kan, ketika ditetapkan kepada Rasul secara langsung. Jadi ini hal yang istimewa sehingga sholat ditetapkan langsung. Dalam konteks kehidupan modern yang serba cepat dan penuh distraksi, kajian Isra dan Mi'raj itu menegaskan kembali bahwa sholat adalah sumber kekuatan spiritual, disiplin moral, dan keseimbangan. Kemudian yang ketiga, revitalisasi spiritual di tengah krisis makna. Kehidupan modern sering melahirkan kehampaan spiritual, stres, dan krisis makna. Nah, Isra Mi'raj mengajarkan bahwa pendakian spiritual atau mi'raj ruhani itu merupakan kebutuhan manusia. Bagi manusia mah mi'rajnya ruhani. Tapi bagi Rasul mah jelas jasmani dan rohani. Kajian ini mendorong umat Islam untuk menjadikan ibadah sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah, bukan sekedar rutinitas formal. Keempat, Rasulullah SAW sebelum Mi'raj itu kan memilih susu. Itu sebagai simbol fitrah. Itu menunjukkan ajaran Islam yang selaras dengan kesucian jiwa. Terus kelima, pertemuan Rasul dengan para nabi
terdahulu. Itu menunjukkan kesinambungan risalah. Ini perlu dibahas. Apa sih makna Rasul bertemu dengan Adam? Bagi kita, bagi Rasul ya sudah jelas oleh Rasul. Apa sih maknanya bagi kita Rasul bertemu dengan Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Idris, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ibrahim, dan ternyata langit nanti beda-beda gitu. Nabi Adam di langit pertama. Apakah benar Nabi Adam teh sekarang juga ada di langit pertama? Itu bagaimana? Atau dipertemukannya aja di langit pertama teh gitu. Terus berikutnya langit kedua, dan berikutnya sampai Nabi Ibrahim langit ke-7 dan Nabi Musa langit ke-6 jeung bulak-balik deui. Rasul teh jeung Nabi Musa diskusi. Apa itu maknanya? Kemudian penguatan kesadaran, sejarah kesatuan. Jadi ada sejarah kesatuan. Pertemuan Nabi dengan para nabi terdahulu. Kemudian tentu saja yang keenam adalah model keteladanan dalam menghadapi ujian dan kesulitan. Isra dan Mi'raj itu terjadi setelah Rasul menghadapi masa duka yang disebut amul huzni. Hal ini memberi pesan bahwa pertolongan Allah datang setelah kesabaran. Sebuah nilai yang sangat relevan bagi manusia modern yang sering menghadapi tekanan hidup. Nah, sekarang kan tekanan hidup itu hebat. Bukan hanya dari musibat, tapi kadang-kadang musibat diri sendiri. Kemudian dialog Rasul dengan Allah dalam proses pengurangan jumlah sholat itu menunjukkan Adam kerendahan hati dan ketaatan total kepada Allah. Nilai ini relevan dalam membentuk karakter muslim yang taat dan patuh. Nah, sekarang teks hadisnya. Yang dikaji adalah hadis riwayat Muslim yang lahir 206 wafat 261 itu dari Anas bin Malik. Haddasana Saibat bin Faruf, haddasana Ahmad bin Salamah, haddasana Sabit al-Banani an Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik itu kan lahirnya di Madinah sebelum hijrah. Lahir di Madinah itu 10 tahun sebelum hijrah. Jadi Rasul bertemu Anas bin Malik itu ketika Anas bin Malik berusia 10 tahun. Lalu dia bercerita tentang Isra dan Mi'raj. Apakah Anas bin Malik pengalaman dengan Rasul Isra Mi'raj? Tidak. Lalu Anas bin Malik dari mana tahu? Nya eta Rasul ngalaporkeun kepada Anas. Kalimatnya di sini utitu, aku diberi, aku didatangkan. Berarti kan Rasul teh bercerita gitu kepada Anas. Dan Rasul itu tidak nyebut kapan peristiwanya terjadi, tapi Rasul bercerita kepada Anas. Makanya Anas itu menyebutnya anna Rasulullah SAW qol. Jadi itu sabda Rasul. Jadi Rasul bercerita kepada Anas bin Malik, utitu bil buraq. Ya, jadi ini hadis qauli. Hadis qauli. Jadi laporan Rasul kepada Anas. Dan buraq itu dabah abyad tawilun fauqal himar wadunal bagol, panjang, tinggi,
Tapi lebih dari himar di bawah bagol. Ya dong hafirahu inda muntaha torfihi. Kalau dia maju satungtung dele, satungtung dele seujung penglihatan berarti kan lebih cepat dari cahaya kalau begitu. Inda muntaha. Dan ternyata kakinya kalau nanjak kaki pendek monokan, lamun mudun kaki panjang manyangan, kaki depan manyangan. Jadi ai jalan butut mah ajul-ajulgan kan gitu. Ya mah tidak merasakan. Dan kemudian dari Isra itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan di Masjidil Aqsa fasallaitu fihi rakaatain, salat 2 rakaat. Dan di situ dengan para nabi dan rasul. Jadi ketika di Masjidil Aqsa mah para nabi teh ke Masjidil Aqsa kan. Dan ini hadisnya kan hadis sahih, diriwayatkan oleh Muslim. Dan bukan hanya oleh Muslim saja, tapi oleh para ahli hadis, nanti di tasih hadis. Nanti saja tafsirannya. Pokoknya mah ini mah tampilnya dulu ya. Jadi tausik hadis ini adalah bunyinya. Nanti kita akan bahas dalam syarah atau juga tarjamah mufradat perperasa. Nanti akan kita bahas. Makanya sekarang kita langsung kepada pentingnya hadis yang dikaji. Kalau tadi Isra-nya, pengkajian Isra dan Mi'rajnya, sekarang pentingnya hadis ini dikaji. Hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik tentang peristiwa Isra Mi'raj, Rasul merupakan salah satu hadis paling penting dalam hajanah-hajaran Islam. Hadis ini tidak hanya menjelaskan perjalanan luar biasa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tapi juga selanjutnya menembus lapisan-lapisan langit. Lapisan langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Dan langsung ke Sidratul Muntaha. Dan penetapan sholat setelah melewati Sidratul Muntaha itu. Jadi dalam konteks keimanan, hadis Isra Mi'raj itu menegaskan prinsip iman kepada perkara gaib yang tidak dapat dijangkau oleh akal dan pengalaman empiris. Pada zaman modern seperti ini, ketika pola pikir rasional, empiris, dan kedekatan saintifik mendominasi cara pandang masyarakat, peristiwa Isra dan Mi'raj itu seringkali dipahami secara dangkal, bahkan tidak jarang dipertanyakan atau disalahpahami sebagai mitos. Oleh karena itu kajian hadis ini menjadi penting untuk meneguhkan kembali bagaimana itu maknanya bagi zaman modern. Tapi kalau kita bicara zaman modern, zaman yang lalu itu yang dulu nama dianggap mugoyabat, dianggap goibat, tapi bisa saja dianggap lahir sekarang mah. Kan bisa tuh. Sekarang mah dianggap lahir. Nabi Sulaiman bisa bicara dengan jin. Zaman modern bisa nggak bicara dengan jin? Ya jin nama itu bisa. Tapi lalu dialog dengan yang tidak nampak bisa kan? Sekarang di zaman modern kan dialog dengan yang tidak nampak. Saya bicara teh naon eta teh? AI teh pokoknya bisa ngobrol we.
Kan saya bisa ngobrol. Saya kalau nulis dengan AI itu bukan ditentukan oleh AI, tapi AI ditentukan oleh kita, gitu. Ditentukan oleh kita. Ternyata AI itu kan mengikuti pola kita. Seperti saya kalau nulis, kalau nanya ke AI, baik oleh lisan maupun oleh tulisan, itu pakai teori saya. Umpamanya, saya mengembangkan kajian hadis dengan 11 tak atau tak 11. Itu kan buku-buku saya yang kajian tak 11 itu dikirim kan ke AI. Tulisan-tulisan saya yang 11 tak itu saya kirim ke AI. Terus ke AI itu saya tanya, tolong buatkan ringkasan dari buku saya ini. Yang ini 300 halaman, buku saya panjang nih. Tolong buatkan ringkasan. Kan si AI membaca buku saya apa. Jadi diinstruksi kan. Ya karena saya sering menyebut begitu, maka nanti kalau ada pertanyaan hadis dari saya, maka dia menyebut dengan 13 tak, atau dengan metodologi tak 11 yang Anda kembangkan katanya. Itu kan ngomong yang salah, jeung jin. Jadi bisa jadi kenyataan kan. Jadi kalau saya menggunakan AI itu sebagai asisten, jadi bukan sebagai guru, sebagai asisten. Jadi kita yang instruksikan. Kan Isra Mi'raj ini di kampung saya mah ceramah Isra Mi'raj itu ke bahasa Sunda. Maka makalahnya ke bahasa Sunda kan. Jadi yang 240 halaman itu disuruh Sunda kan, salin ke bahasa Sunda. Jadi instruksinya dari kita kan. Ini bukunya dikirim ke AI lewat PDF. Ini bahasa Indonesia ini, maka tolong terjemahkan ke bahasa Sunda. Kirimkan, jadi kan bahasa Sunda. Oke, lamun rek dikirimkan ke Inggris, jadi. Tolong bahasa Inggris kan, jadi. Bahasa Turki, bahasa apa kan. Sebab saya juga ngirim itu ke jurnal kan, seperti jurnal An-Nur itu minta bahasa Inggris. Padahal kan saya kaku pisan bahasa Inggris deh, ya udah. Tapi tentu saja diedit semua. Kembali kepada kita lalu kita diedit. Jadi itu apa yang mustahil baheula oleh masyarakat kan jadi kenyataan. Nah itulah meureun burukna zaman modern. Jadi dalam konteks keimanan justru itu semakin kuat iman kita. Nih dengan membahas hadis itu, pantas Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bisa sapeuting Isra Mi'raj. Isra-nya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai ke Sidratul Muntaha bisa selesai sapeuting. Bukan sapeuting, lailan sebagian peuting. Jadi semakin yakin. Dan selain itu hadis ini mengandung nilai pedagogis dan spiritual yang sangat relevan bagi kehidupan modern. Dialog Rasul dengan para nabi di setiap lapisan langit menunjukkan kesinambungan. Rasul kan bisa dialog itu dengan para nabi.
Urang bisa henteu. Ya kalau dialog seperti Rasul mah henteu. Tetapi kalau kita dialog dalam arti tidak langsung dengan para ulama terdahulu kan bisa. Saya umpamanya nanya bagaimana pendapat Imam Asy-Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i wafatnya tahun 204. Sekarang saya 1447. Kumaha nanya pendapat Syafi'i. Ya dibuka we bukuna. Pan buku ngabuka buku Al-Um teh haradese. Ya teu kudu dibawa bukuna geus ready. Laptop kan buka buku. Itu kan berarti dialog jeung masa lalu. Dialog jeung masa lalu gitu. Dengan Hanafi, dengan Maliki, dengan Hambali, dialog secara langsung. Tapi ya seperti tadi bukan guru teknologi itu, tapi kita tunggangi, kita jadikan asisten kita. Lumayan kan tulisan-tulisan beki saeutik gitu nu salah kan. Apa tulisannya gitu, hurufnya. Dan juga pentingnya penetapan sholat 5 waktu itu melalui proses pengurangan dari 50 hingga 5. Itu melalui proses. Bagaimana bolak-baliknya Rasul dengan Nabi Musa. Dan ini dalam realitas modern yang syarat dengan teknologi, psikologi, kegelisahan dan kekosongan makna, salat berfungsi sebagai media penyucian jiwa. Kan sholat itu begitu. Kita sedang tidur, nikmat, bangun, sholat, tahajud, sampai sholat sebelum sholat subuh, setelah sholat fajar. Kenapa Rasulullah SAW sholat sunat fajar teh manis singkat gitu? Itu kan maknanya. Kata Aisyah, kalau Rasul sholat qobla subuh itu dipertanyakan Rasul teh baca Fatihah teu, kata Aisyah. Karena singkat, sholat qobla subuh mah sholat subuhnya panjang, tapi sholat 2 rakaat qobla subuhnya singkat. Seperti itu maca Fatihah, kata Aisyah. Nah, itu maknanya juga apa? Terus kunaon di Rasul teh cuma 2 rakaat gitu. Menjelang subuh teh nya ari sumpingna sebelum adzan mah salat kan tahiyatul masjid. Tapi begitu adzan subuh dikumandangkan, Rasul hanya 2 rakaat salatnya. Jadi tidak lebih dari 2 rakaat dan singkat deh. Singkat. Padahal kan masih ada didinya komputer masih 10 menit lagi kakomat di adzan teh. Tapi dah Rasul kan keluar 2 rakaat. Udah aja 2 rakaat. Apa maknanya? Dan itu saya susun bukunya meraih nilai haji dan umroh tidak mendekati Ka'bah. Sudah jadi itu bukunya, sudah terbit di Bogor itu terbitnya. Nah, itu pentingnya bab sholat juga ternyata. Ya. Maka rumusannya ini 7 rumusan, tapi kalau di dalam buku yang sudah jadi 8 rumusannya. Karena ada di buku itu bagaimana pertemuan Rasul dengan para nabi dalam membangun keluarga. Ini rumusannya, kemudian tujuannya juga 8. Dan kita lihat poin-poin yang akan kita bahas nanti di dalam hadis ini. Di situ ada kalimat utitu bil buraq.
Ya, temanya tentu saja mukjizat dan sarana ilahi. Bagaimana fokusnya kepada kita. Hakikat mukjizat, hubungan akal dan iman. Relevansi masa kini itu menjawab skeptisisme modern terhadap perkara gaib. Kemudian di dalam hadis itu ada dabah abyad tawil. Itu deskripsi Rasul berbicara tentang buruk. Dan ini metode deskriptif hadis. Fokus akademiknya. Relevansinya masa kini menunjukkan validitas periwayatan detail. Kemudian dalam hadis itu ada yado'u hafiroh indahu muntaha torfihi. Ini kecepatan yang supra rasional. Fokus akademiknya konsep waktu dan ruang. Nah, maka relevansinya kritik terhadap absolutisme hukum fisika. Dianggap hukum fisika. Makanya kalau istilah anak saya itu di teknologi fisika, dia ITB ada fisika, ada metafisika, ada suprafisika, ada macam-macam. Kemudian ataitu baital maqdis, aku datang. Ini kaitan dengan kesucian Masjidil Aqsa dan geopolitik Islam dan sejarah. Oleh Yahudi mengatakan Masjidil Aqsa milik dia, maka oleh Isra dan Mi'raj ditentang itu milik kaum muslimin, karena Rasul di Masjidil Aqsa itu sholat berjamaah dengan para nabi. Jadi itu geopolitiknya. Jadi kesadaran umat terhadap Al-Aqsa. Al-Aqsa itu milik umat Islam. Karena itu menyatu antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Rasul Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Namanya juga masjid. Kemudian ada robatuhu bil halqah. Nabi meski di dalam mukjizat tetep dicangcang eta buruk teh. Ini keteladanan akhlak dalam kondisi luar biasa. Jadi eta si buruk teh dicangcang dekat Masjidil Aqsa. Padahal ada mau mabur itu buruk teh. Tapi eta mah di talian gitu. Cangcang, cangreun, apa pelajarannya bagi kita? Kemudian sholat itu fihi rokaatain, ibadah sebelum Mi'raj. Jadi Rasul sholat dulu itu di Masjidil Aqsa. Jadi imam deh, para nabinya jadi makmum. Jadi prioritas ini. Dan spiritual ibadah sebelum aktivitas besar, sebelum peristiwa besar mengarungi, maka Rasul sholat. Dan ternyata Rasul itu mempraktekkan dalam segala bepergian kan. Ayo orang makan rata-rata sholat sebelum berangkat lamun Isra Mi'raj hukul, Isra Mi'raj, lamun umrah hukul pada tawa haji diacarakeun rek umrah mah sholat dulu di masjid 2 rakaat. Akhirnya ke Eropa menteu, ke Amerika tapi jadi lamun rek umroh we eta teh diacarakeun salat 2 rakaat teh. Tapi ternyata itu ada teladan dari Rasul sebelum berangkat kemanapun salat. Kemudian ada kalimat ina'in min khomrin wa ina'in min laban. Pilihan. Ini simbol pilihan. Jadi metodologi simbolik hadis.
Jadi ada nilai fitrah lawan penyimpangan modern. Karena di situ dikatakan juga ihtartal fitrah, kata Jibril, konsep fitrah. Ini antropologi Islam. Islam sebagai agama moderasi. Karena di situ yang milih susu. Kalau di hadis lain makan tilu cenah, di tawaran teh ada susu, ada madu, ada homer, yang dipilih susu. Itu Islam sebagai agama yang moderasi, modern atau wasatiyah. Tidak ekstrim ibadah ritual, meninggalkan sosial, tidak ekstrim sosial, meninggalkan ritual, tapi seimbang. Kemudian summa aroja ila sama, Rasul Mi'raj. Dan di situ aroja bina ila sama. Kami pergi ke langit. Berarti jelas Mi'raj itu rohani dan jasmani, bukan rohani wungkul. Kalau akademiknya perdebatan jasmani rohani, maka ini keseimbangan spiritual dan fisik. Lalu pastabtaha Jibril. Nanti kita bahas satu persatu. Ini poin-poin yang dapat kita gambarkan nanti. Jadi itu tertib langit. Jadi kata kosmik ilahi. Konsep keteraturan alam semesta. Jibril teh mau ke langit ke-1, istaftah. Assalamualaikum. Lah, saha eta? Jibril, jeung saha? Muhammad. Terus diutus, ya itu ada tertib gitu. Jibril teh ke tiap langit teh gitu. Yo, masuk. Geus masuk baru dipersilahkan masuk, baru masuk. Kemudian faida ana bi Adam, pertemuan Nabi. Kesatuan risalah, dialog lintas iman dengan Nabi Adam. Lalu Isa, ketemu Isa dan Yahya, kekerabatan, hubungan Islam dan syariah. Syariahnya yang berbeda, semuanya juga Islam, cuman syariah ada yang berbeda dengan Nabi Isa. Dan itu toleran. Lalu dengan Yusuf, keutamaan akhlak dan fisik, etika, keindahan. Yusuf teh pangkasepna, karena disebut oleh Rasul syatrul husni. Pangkasepna, jadi kecantikan. Lalu Idris itu dikutip oleh Rasul dalam hadisnya warofa'nahu makanan aliyan, derajat spiritual yang tinggi. Maka ini kaitan tafsir dan hadis. Lalu Harun itu punya sifat kepemimpinan yang berbeda dengan Musa. Tapi Musa itu tegas, sekali gaplok mati manusia. Kalau Nabi Harun lelei. Nah ini kepemimpinan. Kemudian Musa bertemu dengan Musa di langit kegenep, akal iman syariah. Nah itu belajar pengalaman Rasul itu kepada Musa. Kenapa itu ada pertanyaan? Kenapa itu konsultasi lain ke Ibrahim? Banyak jawabannya. Ya antara lain, nu dihadapi oleh Nabi Muhammad, termasuk juga kan Yahudi yang mengaku beriman kepada Musa dan Nasrani yang mengaku beriman kepada Isa. Well, Musa dan Isa nama Islam, tapi pengakuannya ada. Jadi itu akan dihadapi oleh Rasul. Maka belajar pengalaman kepada Nabi Musa, juga kepada Nabi Harun. Ibrahim itu dia imam sentral tauhid,
Jadi kosmologi Islam. Kemudian kalimat berikutnya Sidratul Muntaha. Sidroh itu kan artinya bidara, pohon bidara. Muntaha, ujung, batas, ketarbatasan makhluk. Epistemologi itu. Batas ilmu manusia. Ada yang tidak mampu. Kemudian paparodo alaya khomsina sholah, syaratan. Dan ini ada 23 poin yang kita bahas dari hadis ini. Sekarang kita lihat tarikh Isra dan Mi'raj. Sejarah hadis. Di kalangan ulama berbeda paham. Kenapa sejarah hadis itu perlu dibahas? Karena memang ada penekanan. Kalau kata As-Suyuti mah ada yang berpendapat bahwa al-ibrah laisat bihususi sabab walakin bi umumil labdi. Tapi ada juga yang mengatakan al-ibrah itu bihusus sabab la bi umumil labdi. Nah ini li anal ibrah bi umumil labdi la bihususi sabab. Tapi tarikh itu, sejarah itu penting kita bahas, kita kaji, kita teliti. Itu pembahasan hadisnya. Dan Isra Mi'raj ini tidak terlepas dari surat Al-Isra ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Nah, jadi Isra Mi'raj itu dikuatkan oleh ayat Al-Isra ayat pertama dan Mi'rajnya oleh surat An-Najm ayat 13 sampai 18. Jadi bagi umat Islam kalau sudah tercantum di dalam Al-Qur'an yakin, iman, benar, tidak diragukan lagi kalau sudah tercantum di dalam Al-Quran. Nah, karena itu kebenaran mutlak. Jadi kalau di zaman modern kebenaran itu semuanya relatif, maka bagi umat Islam kebenaran tidak semuanya relatif. Ada kebenaran mutlak, yaitu kebenaran mutlak benarnya yang tercantum di dalam Quran dan hadis. Kebenaran relatif adalah kebenaran yang rasio, berdasar rasio. Bahkan kalau Profesor Ahmad Tafsir mengatakan kebenaran teteh ayat tilu. Kebenaran mutlak Quran hadis, kebenaran rasional yang sifatnya relatif, dan kebenaran mistik. Ayat tambahan Profesor Ahmad Tafsir almarhum. Jadi kebenaran tetilu cenah. Mutlak Quran hadis, kemudian relatif akal manusia, rasional, dan kebenaran mistik. Kebenaran mistik teh geus dianggap benar ku manusia. Di kidul teh aya Nyi Roro Kidul, mistik. Tapi geus dianggap benar kan. Aya Nyi Roro Kidul teh. Aya Gunung Gelis kawin jeung Mbah Jamrong, aya Pamali jeung Mak Onam, kebenaran mistik. Pamali eta teh tu salakina. Nah kumaha kitu bisi ku Mak Onam. Jadi Pak Mali salakina, Mak Onam pamajikanana. Terus Gelis jeung Jamrong. Semuanya. Nah, Al-Mubarakpuri itu mengutip 6 macam pendapat peristiwa Isra Mi'raj. Itu ada yang mengatakan berkaitan dengan diangkatnya Nabi. Ada yang mengatakan tahun kelima
Ada yang mengatakan 27 Rajab. Nah ini yang Al-Mubarakpuri dalam Sirah Rasul lebih cenderung ke 20 Rajab. Matak di Indonesia ditetapkan 27 Rajab. Sebenarnya mah ya macam-macam. Macam-macam. Ada yang mengatakan 16 Ramadan katanya. Ada juga Rabiul Awal. Nah, secara sejarah umat Islam itu sepakat bahwa peristiwa itu berlangsung dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa karena itu sudah ada di dalam Al-Quran, cuman tanggalnya seperti tadi saya kemukakan karena pada saat itu belum ada penanggalan Hijriyah. Sekarang kita langsung ke tanasub. Bagian tanasub atau hubungan hadis dengan ayat. Itu langkah berikutnya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna lahu linuriyahu min ayatina. Linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Menurut At-Tabari yang wafat 310, Subhana itu merupakan penyucian yang menolak anggapan kaum musyrikin yang mengotori Allah dengan sekutu. Maka ada yang mengatakan memiliki putra ya seperti Nasrani atau memiliki saingan. Maka di sini Subhana itu pembantahan terhadap anggapan itu. Menurut Al-Baghawi menegaskan bahwa kejadian Isra adalah sebuah peristiwa hebat yang menakjubkan. Kenapa diawali Subhana, Maha Suci? Karena ini peristiwa yang hebat, yang menakjubkan, yang bikin aneh, bikin aheng di kalangan masyarakat Arab. Sehingga masyarakat Arab ada yang nolak, masyarakat Arab jahiliyah. Sampai kan konsultasi itu. Akhirnya berakhir ke Abu Bakar. Kata Abu Bakar, "Leuwih ti kitu we saya mah yakin lamun Rasul mah." Soal Rasul itu tidak pernah bohong. Kata Abu Bakar. Makanya diawali dengan Subhana. Itu kata Al-Baghawi sebagai penekanan bahwa Isra Mi'raj itu peristiwa bukan peristiwa alam seperti biasa. Kemudian perasa alladzi asra ini tajalli. Mengutuk alladzi asra itu menurut Al-Qurtubi merupakan bukti bahwa perjalanan Isra itu ditakdirkan oleh Allah nyata dalam keadaan terjaga. Jadi bukan kermimpi. Makanya diawali. Mimpi mah siapapun bisa. Makanya diawali dengan Subhana supaya yakin peristiwa hebat dalam keadaan bangun, bukan kermimpi, bukan kertidur. Dan lailan. Lailan itu dalam waktu singkat. Bukan finnaum, tapi lailan, malam. Dan di sini dikatakan oleh Al-Alusi menunjukkan keagungan Allah dan apa yang dialami Rasul dalam kejadian ini menempuh dua alam. Ya, yang ditempuh oleh Rasul dalam keadaan jasmani dan rohani itu dari alam lahir ke alam gaib dan dari alam gaib ke alam lahir lagi. Makanya di dalam ayatnya di sini ada barokna. Barokna mah lahir kan. Kami. Sedangkan alladzi asra goib. Allah teh. Jadi dari alam lahir ke alam gaib, dari gaib ke lahir lagi. Maka innahu lagi kan. Jadi alladzi asra bi abdihi. Nah, itu Allah teh gaib. Orang ketiga, bukan orang ya, yang ketiga domirnya. Tapi barokna haulahu, barok nama kami, berarti lahir.
Tapi ujungnya innahu huwas samiul basir. Gaib lagi. Jadi maka peristiwa Isra Mi'raj teh mengarungi dua alam, gaib dan lahir. Kemudian bi'abdihi, kata Asy-Syaukani, tidak disebut jabatan bi rasulihi karena jabatan rasul juga sebagai abdun, sebagai hamba. Juga menunjukkan bahwa Allah itu kedudukannya yang sangat hebat, tidak ada tandingan karena tunduk. Kemudian minal masjidil haram ke masjidil aqsa dipahami oleh Ibnu Katsir itu merupakan tempat Nabi. Aqsa itu tempat Nabi terdahulu. Masjidil Haram yang ditempati oleh beliau. Kemudian linuriyahu min ayatina, fungsinya untuk memperlihatkan ayat-ayat kami. Dan ditunjukkan innahu huwas samiul basir. Jadi subhana itu menunjukkan kehebatan para nabi, nabi. Jadi di sini ada beberapa makna. Yang pertama, jika direnungkan dari segi akidah, subhana itu maha suci menegaskan bahwa kejadian Isra Mi'raj adalah murni kekuasaan Allah. Jadi bukan perjalanan Rasul margi buruk nanti dipilih ku Allah, bukan Rasul milih gitu kendaraannya. Seperti orang makan milih itu kendaraan teh, mau motor, mau mobil, Grab. Ini supra rasional. Itu makna pertama. Makna kedua, jika diteliti dari segi kemanusiaan dan status hamba itu memilih kata bi'abdihi, Allah itu bukan bi rasulihi, bukan bi nabihi. Itu mengandung arti bahwa pangkat tertinggi seorang manusia itu sebagai hamba Allah. Kemudian ketiga, dari segi sosial, tadi geopolitik, ke Aqsa itu. Kemudian keempat, linuriyahu min ayatina, menampilkan ayat-ayat dan ayat-ayatnya dijentrekeun, dijelaskan di dalam hadis ini. Dan kaitannya ini jadi mangga di aos karena waktu sudah hampir habis, sudah habis bahkan. Dan mi'rajnya adalah di surat An-Najm ayat 13-18. Jadi Isra-nya di surat Al-Isra ayat 1 dan mi'rajnya di An-Najm 13 dubika 18. Di situ ada indah sidratil muntaha, ada jannatul ma'wa, bahkan jagol basor matogo, Tul Kubro dan seterusnya. Ini kaitannya juga insyaallah dipersilahkan oleh ibu dan bapak selanjutnya dibaca nyelira. Jadi nyambung insyaallah ke makalah salajengna. Makalah kedua kita akhiri dengan doa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.